Kita sudah sampai di kota Lucerne. Kota ini terkenal dengan kecantikannya. Aku pernah dalam 1 tahun lebih bersekolah di kota ini. Jadi kota ini cantik sekali. Kalau teman-teman melihat semua review tentang Switzerland, bagian mana yang mau dikunjungi, itu pasti Lucerne ada di salah satu daftar tempat yang harus dikunjungi selama berada di Switzerland. Saran aku pribadi kalau mengunjungi kota ini itu ketika cuaca cerah seperti ini. Jadi keunikan, keantikan, romantis dari kota ini betul-betul berasa. Sambil kita jalan-jalan, aku juga ingin membahas topik yang akan aku bawakan kali ini adalah sebenarnya ini merupakan permintaan dari sahabat lama. Dia melihat video aku yang pertama, kemudian dia menceritakan dan meminta agar aku membawakan topik ini. Topik yang aku bawakan adalah how do we know what we truly want and how do you know that something good will come out of it? Ikutin terus ya. So we are now standing near the Kapelbrücke, or in English is known as Chapel Bridge. So this is basically the oldest bridge in Lucerne city. So the bridge is originally built circa 1365 and has been renovated many times afterwards. It's a bit difficult for me to give a fixed answer about it. For me, like most of things in life, you will never know until it's over. It's part of being human that we keep change what we want. We keep changing mind. As we get older, as we get wiser, as we gain more experience, as we taste more life, you know, the sweet and the bitterness in life. We tend to change, to improve, or to want more than what we ever wanted before. There are only few things that we can say this is what we truly want, and we never change our mind about it. You know, some, for example, about life partner. Others, for example, about let's say hobbies. It could be many things between one and another person. So addressing the question about how do we know what we truly want and how do we know if the good things will come of it, I will recommend 5 ways of doing it. So the first one is to have confidence. So if you have confidence, you're feeling sure about your abilities, your qualities, and your ideas, and that will make you feel ready for the life experience. So have confidence. If you want to do something and you feel like this is the right things to do and you really want to do it, then have confidence that you can make it, that you can do it.
Selanjutnya aku juga sarankan untuk measure the importance, measure the risk. Jadi mengukur seberapa penting apa yang kita inginkan itu dan mengukur juga risikonya. Ketika kita sudah bisa untuk mengukur risikonya, then what we should do next is to anticipate. What should we do when things go wrong? Gitu ya. Jadi anticipation itu penting sekali di sini. Yang perlu diingat adalah we can always start over, but we cannot turn the time back. Ya, jadi itu menyangkut dengan waktu. Apakah waktu yang sudah berlalu itu adalah waktu yang kita buang atau waktu yang kita investasikan? Gitu. Okay, we have now arrived at the Lion Monument. So this Lion Monument was made in 1820 to 1821. So this monument is to commemorate the Swiss guards who were massacred in 1792 during the French Revolution. And this is one of the most famous monument in Switzerland and then worth to visit. So in 2006, this monument was placed under Swiss monument protections. Okay, so my next recommendation is to do it right from the first. When you know that you want something and you believe that you really want it, and even though you're unsure if that's what you truly want, you have to do it right from the first. Doing right from the first will make sure that the result will also be right. Kalau kita merencanakan dengan baik dan benar, dan kita melakukan apapun itu dengan baik dan benar dari sejak awal perencanaan, maka tentunya hasilnya pun akan baik dan benar. Dan kalau ada sesuatu hal yang kurang pas ataupun kurang sesuai dengan keinginan, maka untuk merubah atau memperbaikinya tidak akan sesulit apabila kita tidak melakukan sesuatu itu dengan baik dan benar sejak awal. Selain to do it right, of course, we have to also to have it right. And what I meant here to have it right is that we have to have the right skills, we have to have the right supports, the right facilities untuk melakukan hal dengan baik dari sejak awal saja tidak cukup jika tidak disertai dengan fasilitas yang tepat, yang baik, yang benar.
sesuai dengan apa yang kita inginkan. Aku kasih contoh yang paling simpel adalah misalnya kita ingin waktu kita kuliah ya, kita ingin ujian kita mendapat nilai yang baik gitu. Dan kita misalnya melakukan dengan baik di mana kita belajar dari malam sampai subuh gitu ya, sampai pagi. Let's say that's the right way. Tapi kita tidak punya buku pelajaran yang cukup gitu. Sementara materi ujian membutuhkan beberapa buku yang harus kita pelajari gitu. Tapi buku yang kita punya hanya satu ya. Tentunya seperti tadi aku bilang ya, we do it right but we don't have it right gitu. Contoh lain adalah sebenarnya sahabat kecilku ini dia sharing mengenai keputusan yang baru dia ambil, yaitu homeschooling anak-anaknya ya. Ketika dia bertanya kepada orang tuanya, tentu as expected, orang tua Indonesia yang kebanyakan adalah konservatif mengenai pendidikan formal anak, dan dalam hal ini formal artinya berangkat ke sekolah, pergi sekolah yang diakui oleh negara gitu ya. Walaupun pada akhirnya ya tentunya orang tuanya menyerahkan apapun keputusan yang diambil oleh temanku ini gitu. Dan kemudian dia bertanya sama aku, apakah ini benar-benar yang dia inginkan, dan apakah there will be something good come out of it gitu. Tentu sama contohnya ya untuk urusan homeschooling tadi ini gitu loh. Pastikan bahwa kita punya skillnya gitu ya untuk ngajarin anak-anak kita, sehingga anak-anak kita betul mendapatkan pendidikan yang mereka layak dapatkan gitu ya. Karena ini menyangkut masa depan mereka, bukan masa depan kita gitu ya. Ini menyangkut mimpi mereka, bukan mimpi kita. Jadi apakah kita punya skill yang memadai gitu. Yang kedua adalah apakah kita memiliki fasilitasnya gitu ya. Dan fasilitas di sini maksudnya adalah bukan hanya sekedar buku pelajarannya, tapi juga misalnya apa yang dia butuhkan, sehingga ketika nanti dia besar dia sepadan, sejajar, tidak kalah dalam bersaing dengan orang di sekitar dia gitu ya. Juga yang harus dilihat mengenai support sistemnya gitu ya. Jadi misalnya kalau anak pergi sekolah seperti waktu kita bersekolah, yang kita pelajari kan bukan hanya pelajaran formal, melainkan juga ada pelajaran informal seperti berinteraksi dengan teman dan sebagainya gitu kok. Begitu, apakah kita mampu untuk memberikan waktu kita memastikan bahwa segala aspek pendidikan yang mereka butuhkan itu bisa terpenuhi gitu. Jadi bukan hanya memulai dengan baik, bukan hanya menimbangkan bagus dan jeleknya ketika anak bersekolah di sekolah atau di rumah, dan bukan hanya oke, kita pede, we have confidence, kita cukup mengetahui bagaimana proses homeschooling, prosedur homeschooling itu harus dilakukan, tapi kita juga harus memastikan segala fasilitas yang ada di sekitar kita, segala support system yang ada di sekitar kita itu memadai. Tapi kembali, aku percaya bahwa ketika semua unsur ini sudah terpenuhi, yaitu kita punya confidence untuk memulai dan untuk melakukannya, kemudian kita sudah mengukur the importance and the risk gitu ya, termasuk mengantisipasi agar risiko tidak terjadi atau bisa dieliminasi risiko tersebut. Yang selanjutnya adalah ketika kita melakukannya dengan benar dari sejak awal, dan juga kita memilikinya dengan benar dari sejak awal ya, we have it right from the very first. Aku percaya maka ada pepatah yang bilang usaha tidak pernah mengecewakan hasil gitu. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatunya, mempersiapkan segala sesuatu unsur-unsur ini, memastikan semuanya terpenuhi, maka aku pribadi yakin bahwa hasilnya pun akan menjadi baik. Ada sih yang pernah bertanya sama aku, I've done everything right, but I don't achieve the goal, the result I wanted gitu. Maka ada dua hal yang bisa aku sampaikan di sini. Yang pertama adalah waktu gitu, bahwa segala sesuatunya akan dijawab dengan waktu, seberapa cepat, seberapa lambat kita bisa meraih, mencapai apa yang kita inginkan. Yang selanjutnya adalah aku mengquote apa yang Einstein pernah katakan, insanity is doing the same thing over and over, expecting different result gitu. Jadi mungkin sudah saatnya kita merubah
approach kita, merubah cara kita. So probably you think you're doing the right thing, but perhaps it's a time for you to do the other right thing. You know, it doesn't mean the right thing for us is absolute. It could be less right thing for other people, gitu ya. Makanya kita harus pintar-pintar dan harus tahu kapan kita harus mengadjust approach kita, our action, our plan, gitu ya, sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dengan baik dan tentunya tepat waktu. Hey Saka, I'm glad to have the opportunity to touch base with you and the family from distance right now. I wish you and the family very well, and in this opportunity Nanda and I are very glad to be part of this your upcoming YouTube channel. So there are few points that I would love to share and then express this. One is related to the work environment. I have opportunity to work with you in one project related to the medical insurance, where the company that we work is trying on in the process transforming from the conventional quote-unquote medical treatment policy into the insurance type medical policy. What I observe struck in my head and then still embedded in my mind that I'm pleased to see how you facilitate the team, the diverse team, and will be very quick in the short time, and then you brought in your expertise from the bank as well as your expertise engaging the external parties related to identify the potential partner, quote-unquote insurance company. It's turned out the project running very well and become a quote-unquote a benchmark in one of our projects within the medical aspect. And another thing that I would like to highlight that the friendship at work goes beyond at work. So your last visit to Jakarta, you brought in your lovely husband Marcin to visit our humble home, and then we had a very nice dinner with Nanda together, and then you still remember you brought in a bottle of wine but we didn't touch it. It's okay, but we still keep it up until now, just for your information. And then last but not least, next time when you visit us in Jakarta again, please bring the troops, the boys and girls together with you. Marcin, wish you all well, not now, but again, stay safe, health, and a lot of fun. Thank you, Saka. Hai Saka, Mbak nggak terlalu lama tahu Saka, tapi Saka kayaknya udah dekat dari hati Mbak. Kayaknya so friendly and charming and beautiful. Oke, sukses ya. Sukses.